Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Amsal pasal yang ke-14. Kita akan membaca ayat yang ke-26 dan 27. Amsal 14 ayat 26 dan 27. Demikian bunyi firman Tuhan, takut akan Tuhan adalah saya ulangi ya. Ayat 26 saya minta maaf ya. Ayat 26 mulai. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Sekali lagi saya akan membaca yang ke-26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Saudara, pagi hari ini kita akan berbicara bersama-sama tentang bagaimana keluarga kita atau rumah kita yang dijaga oleh ketaatan kita. Saudara, kalau kita banyak berbicara tentang keluarga, bahkan tema Natal tahun ini pun menyangkut keluarga. Ya. Jadi menyangkut keluarga, baik tema PGI dan tema gereja lokal kita juga semua berhubungan dengan keluarga. Saudara, ketika kita berbicara masa penantian, khususnya Advent 3 dalam minggu ini kan, saya beberapa kali ingatkan, itu berbicara tentang sukacita. Saudara, sukacita dalam pandangan umum biasanya dikaitkan dengan situasi. Padahal sukacita sebenarnya bukan karena situasi yang baik, bukan karena keadaan yang sempurna, melainkan karena kita tahu Allah itu setia, bekerja bahkan di tengah-tengah ketidaksempurnaan hidup kita. Allah setia bekerja di tengah-tengah ketidaksempurnaan hidup kita. Dalam Amsal khususnya ayat yang ke-26 yang kita baca tadi pasal 14, dikatakan di sana bagaimana sukacita itu justru muncul dari takut akan Tuhan yang melahirkan ketaatan. Takut akan Tuhan melahirkan ketaatan. Takut akan Tuhan adalah fondasi kehidupan kudus. Tanpa takut akan Tuhan tentu saya dan saudara tidak berjuang atau tidak menganggap atau tidak menjadikan kehidupan hidup kudus itu sebagai satu tujuan kita. Saudara, ketika kita berbicara tentang sukacita, sukacita bukan, kalau kita berbicara sekali lagi, bukan karena situasi, tapi karena saya dan saudara taat. Oleh karena saya dan saudara takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan yang dimaksud bukan ngeri akan hukuman. Takut akan Tuhan yang dimaksud bukan apa istilahnya seperti kita takut dengan, bukan. Tetapi takut akan Tuhan merupakan kesadaran yang mendalam akan kehadiran Tuhan Allah yang kudus dan penuh kasih. Ya, kemarin bicara Coram Deo, kehadiran Tuhan Allah, hadirat Tuhan Allah yang ada, hadirat yang kudus dan penuh kasih itu. Kesadaran inilah yang menata ulang hidup keluarga kita. Kesadaran inilah yang menata ulang cara berbicara kita. Kesadaran inilah yang menata ulang bagaimana saya dan saudara mengambil keputusan, bagaimana saya dan saudara mengatasi konflik, dan bagaimana saya dan saudara mendidik anak-anak. Karena takut akan Tuhan, kesadaran bahwa Tuhan Allah ada. Saudara, ketaatan bukan beban moral. Ketaatan itu bukan beban moral. Ada orang yang merasa menderita kali karena taat. Saudara, ketaatan itu sebenarnya respon kasih kepada Allah yang terlebih dahulu mengasihi.
Sudah saya sering contohkan ketika berbicara tentang ketaatan ini dalam relasi kehidupan pasangan suami istri kan. Sederhana sekali. Jadi taat itu bukan beban. Taat yang benar itu karena respon kasih. Maka perhatikan, ketika saudara mungkin nostalgia masa-masa pacaran dulu. Kalau pacar kita mengasihi kita ngomong apa aja diikuti dia. Apakah beban? Enggak. Kita pun sama kan? Pasangan kita ngomong apa aja kita ikuti. Apakah beban? Tidak. Itu respon kasih. Makanya salah satu ciri pasangan gak begitu lagi mengasihi suami ya melawan. Bilang A, lakukan Z. Bilang C, lakukan apa. Bukti bahwa dia gak begitu mengasihi lagi. Karena ketaatan itu respon kasih. Kalau ada pasangan yang merasa, aduh berat kali taat pasangannya, apakah suami ke istri atau sebaliknya, itu bukti dia sudah mengasihi. Karena taat itu adalah bentuk respon. Saya dan saudara taat kepada Allah bukan beban. Karena itu bentuk kita mengasihi Allah. Karena kalau kita mengasihi pasti kita mengikuti apa yang dia katakan. Saudara, maka berbicara tentang ketaatan sekali lagi bukan beban, tetapi respon kasih kepada Allah yang selama ini yang mengasihi kita kan. Amsal menegaskan bahwa takut akan Tuhan menciptakan ketentraman yang besar. Sebenarnya kata ini menunjukkan pada rasa aman yang stabil. Bukan sekadar bebas dari bahaya, tetapi keutuhan batin. Saudara, ada banyak rumah tangga tampaknya kuat dari luar, namun rapuh di dalamnya. Kenapa? Karena tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Karena keluarga atau rumah yang dipimpin oleh ketaatan memiliki penjagaan ilahi. Nilai-nilai kerajaan Allah menjadi pagar dan kasih karunia menjadi atapnya. Sudah karena takut akan Tuhan, maka suami setia kepada pasangannya, istrinya. Takut akan Tuhan, maka seorang istri akan setia kepada pasangannya. Karena takut akan Tuhan, suami mengasihi istri. Sebaliknya, istri menghormati dan mengasihi suami. Karena takut akan Tuhan, karena kita taat akan Tuhan, maka kita menjalankan fungsi kita sebagaimana yang Tuhan inginkan. Bukan karena paksaan-paksaan yang lain. Dan bukankah itu yang membuat keluarga aman? Dan bukankah itu yang membuat keluarga itu terjaga? Ketika saya dan saudara takut akan Tuhan, taat setia kepadanya, ada penjagaan ilahi itu menjadi pagar. Maka kalau suamimu atau istrimu takut akan Tuhan, dia nggak akan mungkin menipu dan membohongimu. Dia tidak akan mungkin berbuat sesuatu di luar pengetahuanmu. Nggak mungkin. Kenapa? Dia takut, dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar kepadamu. Saudara, ketika kita berbicara tentang kasih karunia Allah bekerja, itu mencegah, membenarkan, dan menguduskan. Saudara, kesadaran Tuhan selalu mengingatkan kita kan? Tuhan selalu menyadarkan kita. Kalau kita di dalam Tuhan itu kita melakukan apa saja, itu Tuhan cepat ingetin. Ada alarmnya. Kita mulai, ada alarm kita bunyi. Karena Tuhan mencegah kita. Dalam keluarga, kasih karunia itu mencegah kehancuran. Memulihkan relasi dan membentuk karakter. Saudara, anak-anak yang bertumbuh dalam rumah atau dalam keluarga yang takut akan Tuhan, menerima lebih dari nasihat. Mereka menerima teladan iman yang hidup. Bukan sekedar nasihat. Karena ada banyak orang di luar sana
yang hidup tidak taat, tidak takut akan Tuhan. Banyak kali ngomongnya. Ya cuman ngomong saja. Nasihat. Nasihatnya yang kadang-kadang gak sehat. Tapi kalau saya dan saudara hidup di dalam Tuhan, saudara dan saya bukan hanya memberi nasihat, tapi saya dan saudara memberi teladan iman. Itulah sebabnya dalam kitab Amsal ini berkata bahwa perlindungan itu mengalir pada anak-anak. Saudara, hari ini ketika saya dan saudara melakukan sesuatu, kita taat kepada Tuhan. Ketaatanmu itu berdampak kepada anak-anakmu. Ketaatanmu itu sekali lagi tidak pernah sia-sia. Bukan hanya berhenti di kamu, bukan hanya berhenti di saya. Kalau saya hidup taat, ketaatan saya ini mengalir kepada anak-anak saya. Sudah ingat baik-baik, ketaatan orang tua hari ini menjadi keamanan rohani generasi esok. Saudara, di masa Advent ini kita menantikan Kristus yang datang sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Ketika Kristus disambut dalam ketaatan, tinggal disambut dengan ketaatan, rumah tidak lagi sekedar tempat tinggal. Ketika saya dan saudara dan keluarga menyambut Tuhan dengan ketaatan, maka rumah kita bukan hanya sebagai tempat tinggal, melainkan tempat Allah berdiam. Di sanalah sukacita sejati lahir. Bukan karena bebas masalah, tetapi karena Tuhan berjaga di tengah keluarga kita. Saudara, pertanyaan bagi kita, apakah keputusan-keputusan dalam keluarga kita selama ini lebih dibentuk oleh ketakutan dunia atau takut akan Tuhan? Yang kedua, ketaatan apa yang sedang Tuhan minta untuk kita pulihkan di rumah? Dalam doa, pengampunan, atau kejujuran? Ketaatan apa? Kita masing-masing punya sendiri. Apa yang Tuhan tuntut untuk engkau taat, lakukanlah. Kiranya Tuhan berkenan akan setiap keluarga kita dan memberkati keluarga kita. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Katanya sekali lagi, lebih sungguh lagi, Tuhan, kiranya Kau berkenan atas keluarga kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati.
memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Allah yang kudus dan penuh kasih, di masa-masa Advent ini kami rindu rumah keluarga kami yang dijaga oleh hadirat-Mu. Ajarlah kami takut akan Engkau dengan hati yang taat, bukan karena kewajiban, tetapi karena kasih-Mu kepada kami. Bentuklah keluarga kami menjadi keluarga di mana kehendak-Mu ditaati, kasih karunia-Mu dialami, dan anak-anak kami bertumbuh dalam keamanan sejati. Datanglah ya Immanuel, dan berdiamlah di rumah kami, sehingga rumah kami rumah yang terlindungi, aman, dan penuh dengan damai sukacita, sekalipun kami harus menghadapi berbagai-bagai tantangan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala keluarga kami sungguh berdoa dan memohon kepadamu.